Oke, di video kali ini gue bakal bahas kamera. Tapi gue ngeliatnya kita pembahasannya spesifik pemilihan kamera untuk iPhone ya. Untuk lu yang pengen ngincer iPhone karena butuh kamera buat perekaman video. Dan di sini gue nggak ngebahas untuk kamera foto lah. Gue lebih ke perekaman video. Nah, intinya kamera iPhone itu beragam ya. Ada yang dua kamera, ada yang single kamera, even sampai iPhone terbaru kayak iPhone 16e jadi balik lagi ke satu kamera. So menurut lu yang benar-benar layak dipakai yang mana? Kalau lu bingung nih ya, kalau menurut lu masih bingung, lu tonton video ini. Oke, bagi gua kalau lu budgetnya kentang parah kayak mungkin budgetnya 2 juta, ya budget 3 juta, gue menyarankan kalian untuk beli iPhone yang Inter aja kalau lu emang butuh buat kameranya toh. Tapi kalau lu butuh kamera dan lu takut HP-nya keblokir, iya ada dua pilihan nih. Either lu beli iPhone XR atau lu beli iPhone 12. Nah, antara itu. Ini untuk iPhone di kasta under 5 juta, menurut gua kameranya masih lumayan overkill. Cuman gini loh, kalau lu mikirin IMEI-nya yang pengen aman, lancar ya, tentram, sejahtera, no drama-drama, memang lu belinya tuh dapatnya yang XR gitu. Kayak under 5 juta di 3 atau 4 juta kayak gitu-gitu. Dan secara spesifik kalau kita comparing, lu beli Inter sebenarnya lebih wah kameranya ya. Ya lu bisa dapat iPhone 12. Cuman di sini gua nggak ngerasa mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik ya. Karena bagi gua lu tuh udah bisa jawab sendiri cuy. Antara iPhone XR dengan 12 mana yang lebih baik. Tapi kedua model ini kalau kita bandingkan dengan Android itu tetap berada di kasta yang berbeda untuk soal fitur. Karena antara iPhone XR dengan iPhone 12, mereka tuh lahir di zaman dimana iPhone itu masih sepele lah untuk dari sisi perfoto-fotoan. Nah, sedangkan untuk di Android, di budget yang setara misalnya gue bilang dengan iPhone XR, itu lu bakal dapat yang ngeri sekali ya buat foto. Nah, tapi beda hal karena video ini pembahasannya perekaman video. Bagi gue, kalau lu untuk perekaman video, lu fokus aja ke iPhone ya. Fokus aja ke iPhone. Lu kenapa bilang gitu bang? Lu bisa cek sendiri. Gue bikin konten ya di channel YouTube ini, itu udah 3.000 video lebih. Dan mostly kebanyakan backupan footage gue itu kadang gue rekam pakai iPhone cuy. Dan it is very doing well. Anjay bahasa Inggrisnya. Sedangkan untuk Android, sometimes gue nyoba juga gitu buat backupan beberapa footage gue. Kan gue bikin video review, gue juga ngetes ya, tapi nggak kuat anjir, nggak kejar juga gitu, karena yang sering gue bahas itu marketnya tuh under 5 juta ya. So kalau kita bicara flagship banyak ya, cuman masalahnya market gue tuh under 5 juta, lebih banyak ke 3 juta, kadang 2 juta apa yang gue bahas gitu. Nah ketika gue ngerekam pakai Android, itu nggak perfect videonya, kadang tuh endut-endutan, nggak selanjai iPhone gitu. Nah begitu juga mantan flagship Android gitu. Cuman bedanya mantan flagship Android itu lebih bagus ketimbang Android-Androidan yang bukan flagship. Kalau kita tarik ulur di harga yang setara misalnya ya. Misalnya yang kayak gue pegang ini Samsung Galaxy S9 Plus. Ini kan udah 1 jutaan. Kalau lu ambil Android yang harga 1 jutaan, ya HP baru ya. Lu comparing dengan si Samsung S9 Plus ini yang which is ini mantan flagship tapi bukan HP baru saat ini dan lu bisa beli di harga 1 jutaan. Itu perekaman video beda jauh sekali. Lebih bagus pakai S10 Plus ini. Memang secara fitur, secara mungkin lu ngelihatnya layarnya udah ada shadownya, mungkin baterainya udah nggak sawet dulu. Cuman untuk karakter perekaman videonya itu ini lebih berwibawa gitu. Memang rasa flagship itu hardware yang bagus itu nggak bisa bohong cuy. Nggak masalah melulu software gitu. Seandainya kita cekokin Gcam, ini sangat sangar sekali untuk foto ya. Kalau perekaman video gue nggak terlalu suka ya. Gue lebih suka yang murni-murni aja, langsung dari si Samsungnya sendiri. Ini sekedar bacot aja ya. Jadi menurut gue, kalau lo kayak pengen perekaman video yang bagus, mungkin lo bisa minang mantan flagshipnya Android. Cuman gue balikin lagi nih. Ketika di harga yang sama, kita ambil sama-sama mantan flagship Android dengan iPhone di harga yang sama. Kita ngeliatnya dari sudut harga, bukan tahun berapa HP-nya ya. Di harga yang sama aja deh. iPhone bakal lebih serem ngerekam videonya. Perekaman video bakal lebih stabil, lebih oke dibandingkan mantan flagship Android di harga yang sama. Jatuhnya, kalau lo pilih iPhone, lo tuh pilih handphone yang murah, tapi perekaman video lebih perfect gitu. Nah,
sekarang gue ngebahasnya dari sisi orang yang punya budgetnya 10 juta lebih. Kira-kira HP mana yang lebih worth it? Kalau under 5 juta, rekomendasi gue antara 10R lu bisa dapat yang resmi atau 12 ya. Tadi udah gue bahas. Sekarang yang budgetnya di atas 10 juta, tadi di bawah 5 juta. Untuk kamera di atas 10 juta sebuah HP, menurut gue lu bisa pilih Android sih sebenarnya cuy. Cuman karena spesifik ini pembahasan video dan fokus ke perekaman video, ada dua nih pilihannya, antara iPhone 15 Plus atau iPhone 16. Nah, kenapa dua ini bang? Karena dua ini yang sering gue bahas dan udah gue pakai dan gue adu keduanya. Yang gue rasain dengan iPhone 15 Plus adalah dia ketika lu pakai buat perekaman itu lebih long life lah. Kayak baterainya memang karena lebih besar gitu. Jadi gue lebih banyak ngelakuin lebih oke gitu di iPhone 15 Plus. Intinya lebih banyak lah yang gue lakuin di iPhone 15 Plus ketimbang di iPhone 16. Kasarnya gini, ketika gue punya budget 16 juta atau 18 juta dan gue mampu beli iPhone 16, gue switch aja beli Android murah plus beli iPhone, itu bakal lebih overkill cuy. Karena ada beberapa foto hasil jepretan iPhone itu nggak bisa nutup, contoh kayak potret yang ampas ya kan, atau lebih klimaks lagi, daripada gue beli iPhone 16 yang harganya 16 juta 17 juta, gue beli iPhone 15, selisih harganya gue bisa beli mikrofon tambahan ya, mic tambahan, pencahayaan, setup buat studio gue ya lebih bagus. Ini yang lu lihat ini rekaman dari iPhone 16 ya, memang perfect ya, lebih perfect. HP baru udah pasti ya perfect gitu. Cuma permasalahannya ini kamera HP. Ketika kebutuhan lu kayak vlogging misalnya, ya warawiri kesana kemari, mendingan lu beli DJI Osmo Pocket misalnya yang varian Osmo Pocket 3 ya. Atau lo beli DJI yang gen pertama aja, Osmo Pocket yang gen pertama, misal selisihnya itu masih ada 3 juta nih dari iPhone 16 ke iPhone 15 Plus. Sisanya beli itu. Jadi lu megang iPhone, megang kamera lain, itu jauh lebih OP gitu, jauh lebih serem gitu dibandingkan lu hanya beli iPhone 16 tok ya. Gue udah sering bahas ini ya. So menurut gue, kesimpulan gue, kalau mau lebih perfect, gue lebih pilih iPhone 15 Plus ketimbang iPhone 16. Kenapa? Karena selisih harganya bisa dipakai buat kebutuhan lain yang bisa menunjang perekaman video gue lebih sempurna. Jawaban bijak gue itulah. Tapi kalau jawaban emosional, ya HP baru lebih bagus ya kan. Cuma permasalahannya gue di sini bicara budgeting juga ya, dengan yang setara. Tapi kalau lu budget unlimited ya why not gitu, lu beli iPhone 16 plus lu beli kamera tambahan lain, gak ada salahnya juga. Tapi kalau kita bicara budget yang setara, iPhone 16 lu dikasih budget misalnya cuman 17 juta, lu beli iPhone 16 atau beli 15, gue mending beli 15, selisih harganya bisa beli mikrofon tambahan, beli action cam tambahan, contoh yang simpel aja kayak DJI, kalau selisih harganya antara iPhone 16 dengan 15, let's say yang kayak gue bilang tadi bisa dapat DJI Osmo Pocket yang gen pertama ya, yang bukan paket bundling lengkap gitu DJI-nya, dan itu buat perekaman low light-nya malamnya lebih perfect ketimbang iPhone 16 kalau menurut gue.